Kalau terakhir itu hari kita pergi itu dengan Om Yos itu kan memang dia punya galian dia punya galian jalannya itu belum sampai yang pas di pinggir kali itu. Jadi parkiran itu masih di dekat kebunnya orang, masih sekitar hampir 200 meter lah jalan kaki sampai di pinggiran. Aman kita? Aman kok. Bagaimana kalau sudah di tengah kebunnya orang? Kebun warga. Nah, kali ini temanya kita buskrap. Kita lokasi buskrapnya nanti di Saran 2. Saran 2 itu Kecamatan Kolono. Di sana ada spotnya itu sungai. Jadi ada sungai besar, ada perbandingan air panasnya, ada air dinginnya. Nah, kita akan buskrap di sepadan sungai itu untuk camp di situ. Nanti sebentar kita lihat kondisinya bagaimana. Teman-teman sebagian sudah prepare, tinggal menunggu kendaraan saja. Jadi Pak Wakil Bupati akan gabung cek itu. Di gunung mungkin. Air Ji kita mau pergi kita? Tidak usah kita bawa air. Sebelum kita beraktivitas menuju Sarang 2, insya Allah kita sepakati dulu beberapa hal. Pertama, kita berdoa. Yang kedua, semua masing-masing tugas dari grup Beripala Green Tonga Selatan ini mengerti dan memahami tugas masing-masing supaya begitu sampai di tujuan kita masing-masing sudah tidak saling berharap dan saling menunjuk apa yang harus dikerjakan. Berikutnya insya Allah di lokasi kita selalu menjaga alam. Ya percumalah kita namanya pencinta alam, pencinta lingkungan, lantas kita tidak menjaga lingkungan yang ada. Artinya kita tidak boleh sembarang merusak, mematahkan atau memotong tanaman atau menyebar atau menghambur plastik. Oke, mari. Karena semua yang hadir ini muslim, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita ini bernilai ibadah, karena ibadah itu luas maknanya, ibadah mahda gairul mahda. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pergi melihat panorama alam, dalam hal ini air terjun Sarang 2 Kolono ini memberikan kita semakin taat, kita semakin dekat dengan Allah karena kita melihat penciptaannya. Nah, habis itu yang kedua, ya kita mudah-mudahan berdoa juga kita bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ayo kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Jadi ada tumpeng tapi katanya ngucuk, enggak usah repot katanya. Ada tumpengnya sudah siap. Habis begitu bilang ucuk bilang tidak usah, ya terpaksa Amira dia mainkan. Kita nih mobil open. Kalau Pak Wakil nih mobilnya. Sana mobil Pak. Tertipu kan Be? Kau kompi mana? Hah? Tanam jagung. Kayak ada tanahnya nenekmu di sana. Enggak, rencana memang tadi semua mau naik mobil, motor. Semua bawa motor. Butuh bilang simpan. Kira galak ke Sarang 2. Aku barang kau makan. Banyak videonya. Aduh. Apakah di sini enggak di-open? Ini, ayo. Di-open. Bagaimana lampu bawa apa deh? Indomie habra tama lagi tama langgai. Oh, kita tama lagi poreman. Poreman. Tono mau bawa apa deh tono?
Tono bawa padeiro pertama golako mutasu. Toro lako Pembahora. Kota lu lako Dumahu. Ini kami orang kamu. Kau itu apa kau itu? Kau tahu dulu orang ini pemain polinya kayak roda. Dulu waktu udah jadi kepala desa di sini bapakku, dua orang ini gadis tercantiknya di roda. Tapi sekarang, pembeu. Oke, kita udah tinggal dong. Sudah jam berapa? 5:30. Iya. Jauh lah Pak. Sama kali bakar sama di Bombana itu lubang tikus kali di sini temu kita. Ini sekarang kita ada di jalan wisata yang diadakan oleh pemerintah desa Saran 2. Ini dari pemukiman warga masuk ke dekat bibir Sungai Roda di atasnya, yang nanti tempat kita lokasi tujuan untuk melihat keindahan sungai, di mana di atasnya itu ada sumber mata air yang sangat besar debit airnya. Nah, itulah yang bikin menarik ke sana. Nanti insya Allah besok kita lihat ya. Dengan pantaknya. 1, 2. Kita sudah jam 5, hampir kurang sedikit jam 6, sampai di Sarang 2 yang kita mau datangin ini. Aswan yang tahu. Saya hanya ikut-ikut. Dia bilang, mamaku, kau ikut itu? Ya. Oke. Ayo, pegang. Dekat. Sungai. Kurang lebih 15 menit lagi kita sampai di lokasi Bushcraft. Ini namanya Lailai Kakobu. Kenapa gelap sekali ya? Padahal belum mungkin jam berapa ini? Kita sudah gelap. Hah? Enggak nih. Oh, aduh. Lupa. Di sini pemirsa. Ini tempatnya masyarakat menanang nilang. Sengaja bawa kursi supaya saya bisa duduk-duduk cantik nanti di air. Bosan di kota guys, kita ke hutan dulu. Sampai di kota. Ini kita checkpoint pertama di sini. Ini entrance-nya, pintu masuknya. Untuk sementara ya di sini saja kita. Jadi habis sholat subuh kita langsung ke sana. Kan yang sini yang dia punya spot paling anunya itu kan mata air. Wikaro. Ini adalah salah satu ubi yang beracun.
kita entrance-nya, pintu masuknya, itu Saran 2. Setelah kita dari lokasi bootcamp, nanti kita akan sedikit bergeser ke kanan, riam pertama. Kemudian kita telusuri yang riam kedua. Kemudian kita masuk yang ketiga, letter S ketiga itu. Nanti di situ dia yang lebih flat lagi dari ini, lebih flat dari ini. Agak rata dia, sangat tepat untuk mandi-mandi dengan foto-foto. Oke, mari kita jalan. Gamal menunjukkan bahwa orang yang berkebun di sini sudah puluhan tahun. Gamalnya saja sudah besar begini. Ini Pak bisa ini jadi tiang paling kuat. Dikupas saja anunya ini. Tiang-tiang rumah ya seperti yang alami saja yang model alami. Karena ini dia punya isi lebih kuat daripada itu jati. Penyeberangan yang kedua kali ini namanya Tetewa Dekotura atau Tetewa yang berlapis yang sepanjang kali ini sampai ke tikungan lagi di Batu Bangga. Jadi mungkin kita lanjut lagi ke penyeberangan yang keempat. Di tengah perjalanan kita melewati hamparan tanaman pokok-pokok bambu. Kalau di Jepang mungkin ini makannya panda. Panda. Kalau di sini juga makanannya panda tapi bentuk orowu. Nah, bunga yang dijual ini galatnya ini. Tapi hampir mirip-mirip dengan nyakunya, tapi yang jelasnya ini yang dijual di tanam hias di sana. Ini adalah salah satu aktivitas pertanian saudara-saudara kita, keluarga kita, orang Tolaki. Jadi membuka lahan dengan cara seperti ini baru menanam tanaman-tanaman yang ingin ditanam. Seperti kita ketahui, suku-suku wilayah sini, suku Tolaki, selalu membuka lahan dengan cara menebang kemudian menanamnya. Pada prinsipnya sebenarnya kalau kita melihat dari segi lingkungan, undang-undang kehutanan ini pembukaan lahan yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi mengingat masyarakat sini keterbatasan lahan pribadi untuk melaksanakan penanaman, terpaksa dilakukan pembongkaran lahan seperti ini. Pada prinsipnya suku-suku kita orang-orang Tolaki itu selalu berpindah-pindah dalam melaksanakan membuka lahan perkebunan, berpindah-pindah. Jadi setelah melakukan menanam di sini, selesai dipanen, pindah lagi buka lahan di sana. Nanti kita terus ke air mata air. Ayamnya 4 ekor. Wow. Ini mau menugal tidak cukup 1 hektar, 4 ekor ayamnya. Ini mau datang makan atau datang menugal? Betul-betul. Bapaknya syukur melestarikan budaya kita, keluarga orang Tolaki yang disebut dengan Mepoalo. Mepoalo itu sempadan katanya adalah mengajak atau memanggil keluarga. Jadi besok lusa kalau Pak Agus ini mau berkebun, dia juga punya hak dan kewajiban. Dan memang ini kegiatannya turun-temurun dari orang tua kita dulu. Setiap habis buka lahan, kita perlu diadakan mutaso. Ini salah satu juga tradisi daripada suku Tolaki yang khususnya di Sulawesi Tenggara. Jadi memang ini tujuannya kebersamaan juga supaya setiap masyarakat yang akan menugal itu kita rame-rame untuk menugal. Dalam hal ini mutaso. Rombe kai kai, rombe kai
lihat ini orang Tolaki bilang palongga. Kalau ini seperti mentimun hutan ini. Tumbuhnya merayap. Ini sayur yang enak dicampur dengan baik itu bayam, terong, daun-daunan bisa dicampur dengan ini. Ini rasanya agak ada asam-asamnya, tapi pasti jos. Ini sumber air yang disebut dengan mata roda. Dia bukan air sungai, tapi keluar dari cemburan dari perut bumi. Ini uniknya. Kalau tidak percaya bahwa ini betul-betul air, ini. Saya akan mencoba. Kita sudah dapat spot yang luar biasa, yang menghidupi saudara-saudara kita di Desa Roda, Sasarang 2, Lamapu, bersumber dari air ini. Sungainya menjadi besar, padahal hulunya itu hanya spotnya seperti air pipa yang 12 inci yang keluar, atau 20 inci ini yang keluar. Sehingga saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Konawe Selatan, tidak cukup rasanya kalau kita hanya melihat gunung, kita melihat pantai, tapi kalau kita tidak datang ke Sarang 2, kalau mau merasakan alamnya masih terjaga, datang di sumber air Sarang 2. Jadi begini Pak Desa, setelah kita melalui perjalanan dari tempat kita buat kemah sampai ke sini, memang panoramanya begitu bagus. Hanya yang pertanyaannya, bagi yang belum kuat fisiknya berjalan, bagaimana Pak Desa ini buatkan kita akses jalannya? Memang kalau akses menuju potensi wisata ini, kami dari pemerintah desa lewat dana desa kami sudah programkan ini akses dalam ini jalan wisata itu kurang lebih 1 kilo 625 meter. Jadi memang dari start awal di sana spot yang pertama kurang lebih setengah jam atau 3 kilo lebih. Baru kita sampai di mata air, alhamdulillah. Tapi kelelahan ini memang dibayarkan dengan mata air yang ada ini. Mungkin pengembangan ke depan, kira-kira kami juga dari pemerintah desa kami sudah merencanakan untuk akses jalan Rabat. Ini memang perlu, artinya kami juga bantuan dari pihak-pihak yang terkait, artinya untuk membantu bagaimana akses ini bisa kita sampai di sini dengan tidak terlalu anak-anak ini tidak terlalu capek, apalagi yang orang-orang tua, karena memang perjalanan ini agak sedikit melelahkan. Ini ternyata di sini ada beberapa sumber-sumber mata air. Salah satunya sumber mata air yang kecil ini. Mata air inilah yang mengaliri sungai-sungai Roda yang ada di bawah yang digunakan masyarakat. Dengan air belerang, tapi dia bertemu antara air dingin. Di sini ada hangatnya, ada dinginnya. Terlalu dingin sama ngaruh hangat. Karena apa? Dingin yang dari atas kita ketemu dengan air panas. Nah, bukan main di sini hangatnya, hai. Kita bertemu air dengan air dingin sama air panas jadi hangat. Masya Allah.
Itu menyala. Api yang keluar, api. Nah, coba. Ini kan. Jadi awalnya saya berpikir ini adalah belerang, tapi setelah kita bukan belerang, baunya adalah bau metan. Panas itu dari pinggiran-pinggiran sungai. Dan kalau di tempat-tempat yang khusus ini bisa jadi jacuzzi sebenarnya. Jacuzzi. Di airnya hangat dan ini bisa jadi untuk kita refleksi, kemudian juga pengobatan kulit. Kalau di sekitar yang dekat sana aja itu yang dekat air panas itu. Ini sangat-sangat potensial dan bagi teman-teman yang suka explore, yang mau bushcraft itu tempat silakan bisa kita bushcraft. Sangat baik sekali karena dekat dengan sumber air. Ini adalah kekayaan alam Indonesia, kekayaan Konawe Selatan. Kami sudah menyelesaikan semua spot yang disuguhkan di Desa Sarang 2. Target pertama, kalau target jangka pendek, menyelesaikan permasalahan antara Taman Nasional atau daerah konservasi alam yang ada di Desa Sarang 2. Setelah itu kita menentukan rencana pengembangan wisatanya, di mana kita harus membangun infrastruktur bangunan tempat orang datang menginap. Habis itu insya Allah kita juga menyarankan kepada desa supaya yang kita mau lihat ini bukan saja wisata alam, tapi insya Allah agrowisatanya. Artinya ada tanaman-tanaman di luar tanaman kayu-kayuan yang bisa disuguhkan, karena ini sangat-sangat perawan. Alam ini masih sangat perawan. Jadi seperti perawannya Pak Desa dengan Bu Desa insya Allah. Nah. Saya Anca selaku Ketua Berkepala Grand Konawe Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa Sarang 2 beserta Ibu Desa dan jajarannya telah turut serta meramaikan kegiatan rutin Beripala ini. Mulai dari semalam kita sama-sama ngecamp, sempat diskusi. Tadi pagi juga bersama-sama ke tempat air panas dan juga mata air dingin. Dan insya Allah ke depannya kita akan skedulkan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Mungkin nanti pada desa kegiatan berikutnya kita akan menempuh gunung-gunung yang ada di Kolono ini. Nah, keunggulan di sini di Desa Sarang 2 ini memang limpahan airnya yang luar biasa. Dia sepanjang tahun, meskipun kemarau, debit airnya masih lumayan banyak dan jernih. Sekedar informasi untuk sobat wisata, bahwa di sepanjang jalur sungai Roda ini yang bertempat di Desa Sarang 2, ada satu spot yang sangat menarik, yaitu mata air Roda. Karena dia mengeluarkan debit air yang luar biasa. Saya juga belum mengetahui secara pasti berapa meter kubik yang dikeluarkan oleh mata air tersebut. Hanya saja tadi kita coba mereview tempat tersebut, memang kita bisa floating karena tekanan air dari bawah yang begitu besar, sehingga kita yang berat seperti contohnya saya yang 50-60 kilo sekian bisa kita ngambang karena tekanan dari air di bawah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah menariknya adalah di bantaran sungai ini ada semacam jacuzzi, tempat mandi air panas yang memang disediakan oleh alam, dan ini langsung berada di bantaran sungai Roda ini.
Ini sangat menarik karena ternyata ada suatu spot tertentu, ada mata air yang keluar dari celah batuan itu mengandung gas alam, dan ini kalau dia terbakar dia bisa menjadi satu api abadi karena tidak akan padam kalau tidak dipadamkan secara sengaja. Dan ini menarik sekali karena wisatawan bisa menjadikan beberapa pilihan untuk memuaskan diri, berada di tengah alam, bercanda dengan alam, sembari menikmati keindahan alam yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan suatu cita-cita masyarakat Desa Saran 2 yang dikomandoi oleh Pak Desa Harapik. Ini mudah-mudahan nanti ke depannya baik secara pemerintah maupun pribadi saya mengharapkan bahwa ini masyarakat bisa menjaga kelestarian alam sekitar, karena sumber air ini berasal dari pegunungan yang dimana ada pepohonan. Nah, inilah tugas kita bersama untuk menjaga kelestarian alam, menjaga pohon-pohon yang ada di sekitar. Dan insya Allah saya yakin potensi di desa yang mereka cita-citakan untuk menjadikan satu potensi wisata berbasis tirta, ini bisa berlangsung lama karena air merupakan sumber kehidupan. Kalau orang bilang sumber air so dekat. Jadi inilah beberapa poin yang menjadi tugas kita bersama, baik saya pribadi maupun sebagai bagian dari pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan. Mari kita sama-sama menjaga kelestarian alam, karena betapa kayaknya kita punya sumber daya, kalau bukan kita yang jaga siapa lagi.